Selamat datang Wilujeng Sumping di kampus tercinta SMK Negeri 1 Ciamis. SMK Negeri 1 Ciamis adalah sekolah menengah kejuruan yang berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Di sini, tempat di mana siswa-siswi cerdas dan kreatif menempa ilmunya untuk menghadapi masa depan. SMK Negeri 1 Ciamis adalah sekolah unggulan yang terbukti mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan terserap di dunia kerja, usaha, dan industri, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. SMK Negeri 1 Ciamis memiliki 7 program keahlian yang memberikan siswa dan siswinya skill khusus untuk masa depan. Berikut 7 kompetensi keahlian yang dimiliki SMK Negeri 1 Ciamis. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Bisnis daring dan pemasaran. Akomodasi perhotelan. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Yeyet Rohayati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024, nomor UKG 2015018422801 di Universitas Muhammadiyah Surakarta Pendidikan Akuntansi. Pada hari ini saya melaksanakan ujian kinerja. Materi yang saya bawakan profil entrepreneur dan peluang usaha di bidang akuntansi dan lembaga di kelas 10 akuntansi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Biasa. Allahu Akbar. Ya. Semangat? Semangat. Ya, alhamdulillah hari ini di pertemuan untuk pertemuan di KD yang ke-1 ini ya, kita mudah-mudahan dalam keadaan baik ya, kabar kalian. Kemudian juga kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan pada hari ini kita sudah bisa berkumpul belajar bersama di ruangan ini dalam keadaan baik. Anak-anak bagaimana keadaan lingkungannya? Kelasnya bersih enggak? Ya, bersih itu nomor 1 ya yang harus kalian perhatikan, di mana kita hidup harus dalam keadaan bersih. Itu pun di kelas kita sedang belajar pun sama ya. Ibu titip kebersihannya dan juga sampah-sampah yang ada di sekitar kalian tolong dibuang ke tempatnya. Ya, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan bizidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, semoga doa kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini hadir semuanya? Nuropik ada? Gilang? Dea? Nabil? Ajeng? Acep?
Jahfa, ada Priska, Levi, Silmi, Jaskia, Putri, Tiara, Fasa, Seni, Sarah. Ya, terima kasih. Kita semua hari ini hadir semuanya ya. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran daripada etika profesi ya, yaitu kalian masih ingat apa itu etika profesi? Silahkan, siapa yang masih ingat apa itu etika profesi? Ya, kalau etika profesi itu adalah merupakan suatu sikap ya, di mana di dalam etika profesi cara bagaimana seorang akuntansi itu menerapkan profesi akuntansinya ya, dan juga bagaimana membaca peluang pasar dan usaha, baik itu di perusahaan ataupun dalam hal ini kita menerapkannya selagi kalian masih siswa sekarang ini ya, bagaimana kalian menerapkan etika profesi di sekolah ya. Tentunya dengan adanya etika profesi di sekolah ya, bagaimana kalian memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekolah ini ya. Banyak kan peluang usaha yang ada di sekolah kita? Banyak ya. Sudah pernah mencobanya? Sudah ya. Dimana kalian dengan belajar PKK diantaranya adalah kalian bisa belajar bagaimana memanfaatkan peluang usaha. Nah, kemudian ya dengan adanya etika profesi, Ibu akan mengingatkan dulu ke kalian ya bahwa apa itu etika. Yang etika itu merupakan suatu aturan ya yang secara sistematis yang sengaja didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghukumi segala macam tindakan yang secara logika, secara rasional umum ya, itu dinilai menyimpang dari kode etik. Jadi suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan diri perilakunya. Nah, di dalam profesi tentunya adalah merupakan suatu keahlian yang mempunyai latar belakang pendidikan ya. Tentunya latar belakangi pula dengan adanya pengalaman dan pendidikan yang dipunyai oleh seseorang. Nah, maka beliau atau mereka itu bisa disebut sebagai seorang yang mempunyai profesi. Misalnya guru, ya, di mana guru itu mempunyai keahlian sebagai seorang pengajar. Nah, misalnya guru atau dosen, ya, dokter, kemudian desainer, dan juga selain desainer, misalnya, ya untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang profil entrepreneur, peluang pekerja profesi, dan peluang usaha di bidang akuntansi lembaga keuangan. Nah, mungkin kalian dalam hal ini tentang entrepreneur ya, bahwa entrepreneur itu adalah suatu sikap ya, jiwa kepemimpinan dalam kewirausahaan. Nah, di dalam entrepreneur tersebut bagaimana kita menerapkan jiwa kepemimpinan di dalam usaha ya. Nah, di dalam peluang usaha pekerjaan ini, di mana adanya peluang usaha di sekolah, misalnya bagaimana kita memanfaatkan peluang usaha di sekolah, di lingkungan rumah, dan juga di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, kita di dalam etika profesi, diantaranya bagaimana kita menerapkan etika profesi akuntansi di perusahaan. Nah, di mana di dalam etika profesi akuntansi ya, kita harus menerapkannya bagaimana kita nanti jika bekerja di suatu perusahaan ya, sebelum kita
adanya pembekalan-pembekalan dengan kompetensi-kompetensi yang kalian dapatkan di sekolah ini, di kelas ini, bagaimana kita menerapkan etika profesi di bidang akuntansi. Ya, karena di perusahaan nanti ya tentunya kalian bekerja baik itu di perusahaan, baik itu di instansi, di lembaga-lembaga ya. Tentunya kalian harus menerapkan adanya etika profesi. Nah, jadi kalian nanti bekerja dimanapun itu ya, yang namanya etika profesi itu perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Ibu ke materi tentang profil entrepreneur, peluang pekerjaan, profesi, dan peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga, alangkah baiknya kita lihat dulu videonya ya. Halo, bertemu lagi dengan Nah, Ibu ini Lea. kalian Kali ini perhatikan kita akan video membahas dari mengenai etika Lea profesi Sulaiman ya. akuntansi. Kemudian nanti Akuntansi kalian pelajari menjadi salah ya satu gimana profesi profil yang menerapkan dari etika tentang sebagai etika penilaian. profesi akuntansi Etika ini. profesi akuntansi dikenal pula dengan istilah kode etik profesi. Ini berarti para akuntan wajib mematuhi kode etik yang berlaku selama akuntan tersebut bekerja. Di Indonesia, kode etik akuntan dirancang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau kita sebut dengan IAI berdasarkan pandangan normatif akuntan profesional. Ada beberapa poin yang tercantum dalam kode etik dan harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Terdapat 8 etika profesi akuntansi yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yaitu 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, 8. Standar teknis. Kita akan bahas satu persatu. Tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai profesi, setiap anggota harus memiliki pertimbangan moral dan profesional dalam menjalankan semua kegiatan yang dilakukan. Berikutnya, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Salah satu ciri utama dari suatu profesi yaitu penerimaan. Lalu berikutnya, standar teknis. Semua anggota harus melaksanakan jasa profesional mereka sesuai dengan standar teknis dan standar profesional, sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Anggota wajib melaksanakan tugas dari penerima jasa selama tugas tersebut berjalan sesuai dengan prinsip integritas dan objektivitas. Demikianlah pembahasan kita mengenai etika profesi akuntansi. Sampai jumpa. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran daripada etika profesi ya, yaitu kalian masih ingat apa itu etika profesi? Silahkan, siapa yang masih ingat apa itu etika profesi? Ya, kalau etika profesi itu adalah merupakan suatu sikap ya, di mana di dalam etika profesi cara bagaimana seorang akuntansi itu menerapkan profesi akuntansinya ya, dan juga bagaimana membaca peluang pasar dan usaha, baik itu di perusahaan ataupun dalam hal ini kita menerapkannya selagi kalian masih siswa sekarang ini ya, bagaimana kalian menerapkan etika profesi di sekolah ya. Tentunya dengan adanya etika profesi di sekolah ya, bagaimana kalian memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekolah ini ya.
Banyak kan peluang usaha yang ada di sekolah kita? Banyak. Ya, sudah pernah mencobanya? Sudah, ya. Di mana kalian dengan belajar PKK di antaranya adalah kalian bisa belajar bagaimana memanfaatkan peluang usaha. Nah, kemudian ya dengan adanya etika profesi, Ibu akan mengingatkan dulu ke kalian ya bahwa apa itu etika. Yang etika itu merupakan suatu aturan ya yang secara sistematis yang sengaja didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghukumi segala macam tindakan yang secara logika, secara rasional umum ya itu dinilai menyimpang dari kode etik. Jadi suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan diri perilakunya. Nah, di dalam profesi tentunya adalah merupakan suatu keahlian yang mempunyai latar belakang pendidikan ya. Tentunya latar belakangi pula dengan adanya pengalaman dan pendidikan yang dipunyai oleh seseorang. Nah, maka beliau atau mereka-mereka itu bisa disebut sebagai seorang yang mempunyai profesi. Misalnya guru, ya, di mana guru itu mempunyai keahlian sebagai seorang pengajar. Nah, misalnya guru atau dosen, ya, dokter, kemudian desainer. Kita lihat tentang peluang usaha, ya. Sebelum ke apa itu peluang usaha, ya, Ibu akan bertanya dulu ke kalian, apa itu peluang? Kesempatan, ya. Bahwa peluang usaha itu adalah merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik berupa keuntungan dan kekayaan dengan cara memanfaatkan berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Nah, di sini bagaimana kita caranya memanfaatkan peluang usaha? Awal dari bagaimana cara kita memanfaatkan peluang usaha, yaitu diantaranya kita bagaimana caranya menciptakan. Ya, ada 3 hal yang perlu kita lakukan di dalam menciptakan peluang usaha. Itu menciptakan, memodifikasi, dan mengkombinasikan. Itu yang dilakukan 3 hal dalam bagaimana cara kita berusaha. Menciptakan, yaitu membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya, mempunyai nilai jual yang tinggi yang akhirnya kita akan mendapatkan suatu keuntungan. Yang kedua yaitu memodifikasi. Apa itu memodifikasi? Mengubah sesuatu yang tadinya sudah ada kemudian menjadi istilahnya ditambah 1 hal atau 2 hal, akhirnya mempunyai nilai jual yang tinggi. Kemudian mengkombinasikan, yaitu tadinya di sini di dalam mengkombinasikan yaitu menambah sesuatu hal atau 2 hal yang berbeda atau bahkan lebih yang akhirnya mempunyai nama yang berbeda. Ya, nama yang berbeda tersebut di sini tujuannya adalah untuk menarik konsumen, untuk menarik pelanggan supaya mereka tertarik. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, yang kita ketahui zaman dahulu, ya, diantaranya adalah hanya goreng pisang aja misalnya. Tapi sekarang dengan berbagai olahan, ya, ternyata wirausahawan mampu di sini memodifikasi produknya itu menjadi pisang aroma misalnya. Yang ternyata di dalamnya kan ada pisang aroma sama coklat, sama stroberi atau apa ya, diubah ya sehingga namanya menjadi berbeda. Ya, bahwa cenah goreng pisang saja, tapi sekarang dimodifikasi oleh wirausahawan sehingga nilai jualnya akan lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan peluang usaha tersebut? Ya, sangat mudah sebetulnya, ya. Jika kita mencoba ya di dalam memanfaatkan peluang usaha. Di antaranya sumber peluang usaha.
Yang peluang usaha itu bisa timbul dari diri kita sendiri, diantaranya dari hobi, ya, dari hobi keahlian, dari latar belakang pendidikan, ya. Kemudian peluang usaha bisa timbul dari perubahan yang terjadi, diantaranya perubahan gaya hidup, perubahan teknologi informasi, perubahan musim, dan tingkat kebutuhan. Peluang usaha juga bisa timbul ya dari lingkungan usaha atau bisnis orang tua atau lingkungan rumah. Dan juga peluang usaha itu dari konsumen atau saran keluhan konsumen atau permintaan khusus konsumen dan harapan konsumen. Itu diantaranya sumber peluang usaha. Kita diantaranya misal dari hobi. Ya. Nah ini salah satunya dari hobi, ini hal yang paling mudah. Kita contoh di kelas. Bagaimana caranya memanfaatkan peluang usaha di kelas dari hobi? Siswa-siswa tersebut ya di SMK ini misalnya hobi makan. Ya, hobi makan enggak? Ya, hobi ya. Nah, contoh hobi makan. Kita membaca peluang usaha di kelas. Oh, ternyata teman-teman kita sukanya makan. Kalau saya adakan makanan kesukaan siswa-siswa yang ada di kelas ini, pasti laku misalnya. Ya. Contoh kita adakan ya, kalau kita misalnya hobinya itu makan coklat misalnya ya. Ah, teman-teman saya juga pasti mereka itu suka makan coklat. Maka adakan kita dagang coklat. Ternyata laku dengan hobi kita makan coklat. Kemudian juga misalnya dari perubahan teknologi, ini juga dari gaya hidup ya, yang perlu dimanfaatkan oleh kita, bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha. Setelah usaha itu berjalan, tentu kalian ada harapan pelanggan. Bagaimana mewujudkan harapan pelanggan, terutama kalau makanan misalnya. Ya, ini misalnya coba kalau bahan makanannya ditambah dengan stroberi atau dengan coklat variannya atau dengan apa, pasti akan lebih enak. Itu harapan pelanggan yang supaya kita mampu di sini memanfaatkan peluang usaha ya, dan penampilan produk kita akan lebih baik misalnya ya. Nah, di mana di dalam membaca peluang usaha tadi ya, yaitu bisa melihat dari hobi, mencari dari sekitar tempat tinggal, kemudian mengamati kebutuhan masyarakat sekitar, mencari ide dari daerah atau tetangga, dari masalah di kehidupan pribadi, dan melihat potensi diri. Nah, dari keenam hal tersebut, di mana dalam membaca peluang usaha, ini sangat mendukung. Ya, contohnya melihat dari hobi. Apa hobi kita sebetulnya? Terapkan di dalam peluang usaha, yang akhirnya kita bisa memanfaatkan peluang usaha dari hobi, dari sekitar tempat tinggal kita ya. Apa sebetulnya kesukaan dari pelanggan kita, tetangga-tetangga kita? Maka kita bisa memanfaatkan peluang usaha tersebut dari daerah tetangga ya, ide dari tetangga. Di antaranya kita mempelajari keadaan tetangga. Itu akan bisa tercipta. Bagaimana kita menciptakan adanya peluang usaha. Kemudian dari kehidupan pribadi kita ya, juga dari potensi diri. Kita bisa mewujudkan, merealisasikan bagaimana kita memanfaatkan peluang usaha. Nah, itu cara membaca peluang usaha. Dari keenam dan dari contoh-contoh yang sudah Ibu paparkan, mudah-mudahan di sini dalam penerapannya kalian lebih mudah bagaimana cara membaca peluang usaha tersebut. Nah, selain dari 6 itu, ya ada hal yang bisa kalian lakukan. Di antaranya dengan banyak membaca tentang profil wirausaha. Dengan banyak menyaksikan tetangga atau bahkan yang ada di sekitar kehidupan kalian yang sudah sukses, pelajari oleh kalian. Bagaimana mereka bisa sukses? Akhirnya kita tertarik ya untuk menjadi orang sukses ya. Nah, jadi dengan banyak membaca contoh profil wirausaha yang ada di Indonesia, yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Contoh misalnya di kita di Cikoneng ya, itu adalah daerah industri. Ada orang Cikoneng? Ada. Ya, orang Cikoneng di mana di sana adalah kampung industri. Kalian bisa melihat kenapa mereka bisa sukses. Ya, itu dipelajari. Oh, dia
berhasil, sukses. Tadinya tidak punya rumah jadi punya rumah dan lain sebagainya. Yang kehidupan taraf hidupnya itu meningkat ya. Nah, itu cara membaca peluang usaha ya. Ya, itu diantaranya ya cara membuka peluang usaha yang mudah-mudahan kalian selagi masih di sekolah ini, apalagi sekolah kita sekolah SPW ya. Masih ingat apa itu SPW? Ya, sekolah pencetak wirausaha. Bagaimana kita siswa ya mencetak menjadi seorang wirausaha. Kemudian juga kita sekolah BLUD ya, yang tentunya di sekolah kalian di jurusan-jurusan ya mempunyai tepa-tepa yang akhirnya di sini dengan tepa bisa menghasilkan suatu keuntungan ya. Nah, itu rupanya penjelasan dari materi barusan. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok ya, kelompok 1, 2, 3 dan 4 ya. Nah, silahkan sekarang kalian tanggapi ya analisis tentang video yang tadi dijelaskan, yaitu penjelasan dari narasumber. Silahkan ditanggapi, kemudian nanti setelah itu dianalisis ya, kalian silahkan untuk menganalisisnya ya, menanggapi dari video tadi ya, silahkan. Ya, sambil kalian menganalisis dari video tadi, Ibu akan membagikan LKPD ya. Silahkan nanti setelah menanggapi video LKPD-nya dipelajari ya. LKPD ini ada apa pertanyaan yang harus kalian jawab, silahkan nanti ditulis di bawahnya saja ya. Ya, silahkan dikumpulkan aja. Sudah selesai kan? Ya, gimana? Masih semangat? Ya, untuk lebih semangat lagi, sekarang silahkan untuk berdiri. Karena kita akuntansi, tadi yang lebih bahagia adalah balance ya. Kiri debit. Debit di mana? Di kiri, di kanan? Kiri. Kiri debit, kanan kredit, balance ya. Silahkan ya. Debit. Ya, sambil bicara debit, kredit, balance ya. 1. Debit, kredit, balance ya, karena itu kebahagiaan seorang akuntansi ya.
Satu lagi. Debit, kredit, balance. Ya, masih semangat? Oh. Masih semangat kalian? Ya, silakan duduk kembali. Nah, dari materi tadi, yaitu dari video yang sudah ditayangkan, ya, yaitu tentang etika profesi, dan kemudian dari materi yang sudah Ibu jelaskan, silahkan, siapa yang mau bertanya? Nabil, silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Ibu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya terkait etika profesi. Nah, apakah terdapat perbedaan etika profesi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain? Terima kasih. Terima kasih, Nabil. Untuk etika profesi yang diterapkan di perusahaan ya atau di suatu instansi, tentu kebanyakannya adalah kesamaannya ya. Yang perbedaannya itu adalah sesuai dengan kebijakan pimpinan suatu perusahaan atau instansi. Contoh misalnya kedisiplinan yang diterapkan di perusahaan, tanggung jawab yang perlu diterapkan oleh karyawan di perusahaan itu sesuai dari kebijakan dari pemimpin instansi. Ya, kemudian kita perlu berpakaian rapi, berpenampilan juga yang menarik, yang rapi, ya, itu di suatu perusahaan, ya. Yang perbedaan-perbedaannya itu misalnya tergantung dari kebijakan pimpinan perusahaan itu sendiri. Contoh misalnya, laki-laki, ya, harus keadaan rambutnya itu rapih, ya, dan pendek misalnya di suatu perusahaan A. Ternyata di perusahaan B membebaskan keadaan rambut laki-laki yang penting adalah rapih misalnya. Atau perempuan, karyawan perempuan yang tidak berkerudung misalnya, ya, bisa rambutnya pendek atau panjang tetapi jangan pakai pewarna misalnya, pakai pikok kalau kita mah, ya. Misalnya jangan seperti itu, ya. Jadi aturan-aturan atau etika profesi yang diterapkan di perusahaan rata-rata itu sama, tanggung jawab, disiplin, ya, berpenampilan rapi, berpakaian rapi dan lain sebagainya, ya. Tapi adapun yang lainnya itu tergantung dari kebijakan pemimpin perusahaan. Cukup, Nabil? Ya. Yang lainnya silahkan satu lagi yang bertanya. Ada yang bertanya lagi? Ya, Rofik silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang poin kerahasiaan. Nah, untuk poin kerahasiaan sendiri, contohnya informasi apa saja yang harus dirahasiakan oleh perusahaan? Ya. Kalian nanti bekerja di suatu perusahaan, di mana ada kerahasiaan di suatu perusahaan, ya. Nah, di mana kita sebagai karyawan jangan atau tidak boleh, ya. Dalam hal ini misalnya, ternyata di perusahaan etama laporan keuangannya teh rugi sebenarnya, ya. Kita oceh-oceh ke teman-teman kita di luar perusahaan atau di dalam perusahaan ke teman, kita nggak boleh, ya. Atau ternyata pimpinannya penampilannya gitunya, gitu, ya. Atau tentang kinerja, ya. Bagaimana dalam hal ini kita jangan, ya, kerahasiaan perusahaan itu digosip-gosipkan atau diceritakan kepada orang lain, karena setiap perusahaan itu mempunyai kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Kita sebagai karyawan baru misalnya, jangan sampai kerahasiaan perusahaan itu disampaikan ke orang lain. Tuh, cekat. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada yang bertanya enggak? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akan membagikan lembar refleksi, ya, dan juga survei kepada guru, ya. Ini tolong kalian isi, ya, untuk refleksi guru. Ya, silakan diisi jurnal refleksinya. Silakan diisi di bawah. Nah, ini survei pada guru, silakan isi.
selesai. Ya, terima kasih untuk lembar LKPD-nya, surveinya, dan juga refleksinya yang sudah kalian tulis. Ya, sebelum menutup pembelajaran ini, ya, terima kasih atas perhatian kalian. Tadi yang sudah kalian simak yaitu tentang peluang usaha yang semoga bisa kalian realisasikan, ya, baik di sekolah, di lingkungan rumah, dan juga di lingkungan keluarga kalian. Manfaatkan kalau itu adalah peluang usaha untuk kalian di rumah, di sekolah, ya. Ibu tunggu realisasinya, ya, di mana di kelas kalian mampu merealisasikan peluang usaha, ya. Kemudian juga dari etika profesi yang semoga dengan adanya etika profesi mampu diterapkan, direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali, ya, untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat dan menjaga diri kalian dengan baik, ya. Ya, silakan untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.